Saudara, kita harus tahu bahwa seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang kali, bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi tidak ada janji dalam firman Allah bahwa dunia akan lebih baik. Sekalipun manusia berharap untuk itu. Itu sebabnya ada slogan-slogan yang bilang kita harus berjuang agar supaya hari esok lebih baik dari hari ini. Ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Itu slogan-slogan yang dicanangkan oleh banyak orang di dunia ini. Tetapi kita harus tahu firman Allah tidak berkata demikian. Firman Allah mengatakan bahwa dunia ini dan keinginannya itu sedang lenyap. Dan dunia ini sementara menuju pada satu situasi yang sangat buruk. Ya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan kita harus mengerti hal itu dan jangan terlalu banyak berharap untuk hal-hal duniawi. Mari kita terus berjuang untuk memperjuangkan hal-hal yang sifatnya kekal. Yaitu adalah keselamatan. Ya, keselamatan itu yang paling penting. Karena hidup usia kita itu terbatas di dunia ini. Tidak usah dunia keseluruhan. Kita saja pribadi lepas pribadi. Kata para ahli kesehatan bilang begini. Manusia itu hidup puncaknya itu kira-kira usia 30 tahun. Sesudah usia 30 tahun, semua yang ada di dalam tubuh kita itu mulai menurun. Dari 30 sampai kira-kira menurut para peneliti ya. Saya juga tidak terlalu mengerti karena saya juga bingung. Ini para peneliti ini, tahun ini mereka teliti dia bilang A. Serta tahun depan dia meneliti hal yang sama dia bilang B. Itu sebabnya suka bingung kita kalau mau baca-baca tentang jurnal penelitian para ahli. Karena mereka semua berbeda pendapat. Tetapi mereka bilang begini. Kita ambil saja umumnya ya. Sejak umur usia 30 tahun. Semua yang ada dalam tubuh kita itu akan menurun. Sampai umur 47 tahun dia itu melandai. Tetapi ketika sudah sampai 47 tahun, dia akan terjun bebas. Grafik kesehatan. Itu sebabnya orang-orang yang di sekitar usia itu 40, 50, banyak yang meninggal dunia. Saudara coba perhatikan, saya punya teman banyak sekali itu. Mendekati 40-an lebih, 50-an, banyak sekali yang meninggal. Nah, mungkin berdasarkan itu para peneliti mengambil kesimpulan bahwa hidup manusia, grafik kesehatan manusia itu mulai menurun. Ya. Rambut mulai putih, gigi mulai ompong, kulit mulai keriput, jalan mulai lambat, mulai sakit encok, sakit tulang-tulang. Itu mulai menurun sudah. Kalau masih muda, saya juga pernah muda. Saya tidak pernah capek dulu sudah. Ya, kerja seharian, malam juga kerja, nggak capek. Tetapi ketika sudah tua, makanya ada istilah di bahu, sudah tua sayang. Karena itulah hidup di dunia ini seperti itu. Itu manusia. Sebenarnya bumi ini juga sama. Bumi ini sementara menurun. Makanya firman Allah bilang bahwa dunia ini sedang lenyap. Jadi artinya memang itu tidak bisa tidak bisa diantisipasi, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa. Makanya dulu para ahli selalu bikin konferensi kan. Terakhir kemarin G20 di Bali ya. Membahas tentang pemanasan global. Sudah tahu, air laut hari ini dia naik terus.
setiap tahun saya lupa berapa sentimeter dia naik air laut. Itu sebabnya Jakarta, saudara pernah dengar kata banjirop? Banjirop itu banjir karena air laut, air pasang. Saudara. Di Jakarta dulu saya tahun 2000, ya sekitar tahun 99, 2000. Kalau saya jalan di daerah daerah Mangga 2 ke sana, ITC Mangga 2. Jalan apa itu namanya? Sampai lupa saya. Itu menuju ke Tanjung Priuk, saudara, jalan itu. Itu tahun-tahun 99 itu kering, sudah. Saya lewat situ kering. Tetapi kemarin saya waktu tahun berapa itu saya ke sana. Saya sudah lama kan enggak ke situ. Pas saya lewat, saya heran, saudara. Pas air naik, ada 10 cm atau 20 cm di atas aspal, itu air laut. Banjirop. Orang bilang karena Jakarta jaga turun, padahal sebenarnya tidak juga. Karena mungkin kata mereka ya, banyak orang masyarakat umum bilang di Jakarta itu kan banyak sumur bor. Mereka sudah suka sedot air dan biasanya kalau mau bikin sumur bor itu mereka sedot pasir-pasir yang ada di bawah sehingga terjadi jadi ini bor di dalam air itu jadi semacam goa di bawah tanah karena pasir-pasir di sekitar situ disedot untuk menampung air tanah. Nah, menurut mereka karena itu terlalu banyak sehingga tanah di Jakarta itu mulai turun. Tetapi sebenarnya menurut para yang Greenpeace itu yang suka meneliti tentang fenomena panas global, itu mereka katakan bahwa es yang ada di kutub utara dan kutub selatan itu sudah mulai mencair karena panas global. Sehingga air laut itu naik. Ya, setiap tahun itu naik. Belum lagi saudara tentang masalah kebocoran ozon. Ya, kebocoran ozon yang mengakibatkan kebakaran hutan di mana-mana sehingga persediaan O2 oksigen itu mulai menipis. Itu sebabnya banyak hari-hari ini orang suka sakit sesak napas dan lain sebagainya. Itu menurut mereka katanya oksigen di udara kita semakin tipis. Ya. Nah, itu semua menunjukkan saudara, jadi baik ilmu pengetahuan terlebih Alkitab menulis bahwa dunia ini semakin menurun fungsi-fungsinya. Dan kata firman Tuhan, dunia ini sementara menuju kepada kebinasaan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit iman kita. Kita harus percaya bahwa firman Allah itu benar. Firman Allah itu ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu benar. Walaupun ada banyak agama lain bilang bahwa Alkitab itu palsu. Ya, kalau saudara suka dengar YouTube dan lain sebagainya, dorang bilang Alkitab itu palsu. So bukan asli. Serta minta DP asli, dorang juga nih tahu. Asli yang mana, palsu yang mana. Ya gitu ya. Tetapi yang harus kita yakini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan itu adalah kebenaran. Apa yang sudah ditulis dalam firman Tuhan itu harus terjadi. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berusaha, berjuang melakukan firman Allah. Karena firman Allah lah kebenaran. Nah, di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa menjelang akhir zaman, ya, menjelang hari Tuhan, ya, sekarang sudah akhir zaman ya, bahkan sudah di ujung akhir zaman. Banyak kata para hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Itu akan datang sebuah masa yang sangat sukar. Dan karena kesukaran itulah. Maka banyak anak-anak Tuhan akan murtad.
banyak orang Kristen akan murtad. Ya. Karena penderitaan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar bagaimana harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar supaya kita tidak akan murtad menjelang zaman akhir. Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya juga akan membacakan dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya rindu kita akan bacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Yang tidak membawa Alkitab boleh ikut membaca di dalam media kita, sudah tersedia. Sekali lagi Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, saya mulai membaca ayat 1 berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini itu berbicara tentang Tuhan rindu kita semua yang sudah belajar firman Allah, ya, terhadap asas-asas dasar yang diajarkan oleh firman Allah itu tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diulang-ulang, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengerjakannya. Jadi asas-asas yang sudah diajarkan itu tidak usah kita ulang-ulang lagi atau perdebatkan. Yang Tuhan rindu semua asas-asas itu harus dikerjakan yang menandakan bahwa kita menghasilkan buah dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi maksudnya begini, orang yang sudah belajar firman dan tidak melakukannya, orang yang sudah tahu firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu dia sama dengan semak yang tidak menghasilkan buah. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Karena di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau melakukan firman Allah, melakukan asas-asas pertobatan di dalam hidupnya, dia akan menjadi pribadi yang murtad. Satu ketika dia akan murtad. Itu sebabnya anak-anak Tuhan kita harus fokus untuk melakukan firman Allah dan terus mengembangkan ajaran-ajaran firman yang sudah kita terima. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang sangat penting. Karena begini, seperti yang saya katakan tadi di awal, dunia ini akan semakin sukar. Dunia ini akan menuju kepada sebuah situasi yang sulit. Dan situasi sulit di dunia ini itu akan menyeret anak-anak Tuhan, akan mempengaruhi anak-anak Tuhan, sampai akhirnya dia menjadi anak Tuhan yang murtad.
Murtad itu artinya termasuk di sini dikatakan menyalibkan anak Allah kembali, ya. Di ayat yang ke-6 dia bilang begini. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi orang-orang yang murtad saudara itu sama dengan menyalibkan Allah dan menyalibkan anak Allah dan mempermalukan. Padahal Yesus sudah disalib, mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, tubuhnya dihancurkan, darahnya ditumpahkan bagi kita semua supaya dosa kita diampuni. Tetapi saudara, kalau kita murtad, artinya menjadi anak Tuhan yang tidak melakukan firman Allah. Kemudian ketika datang penderitaan dan dia murtad, dia menyangkali Tuhan, itu sama dengan mempermalukan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak bertobat, yang tidak melakukan asas-asas pertama yang tadi dikatakan, di ayat yang kedua dikatakan itu asas pertama adalah ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ya, di ayat 1 dikatakan janganlah kita, di ayat bagian B, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yaitu ajaran bagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Artinya begini. Ketika kita sudah mengerti firman Allah tentang pertobatan, tentang kepercayaan kepada Tuhan, tentang pembaptisan, tentang penumpangan tangan, tentang kebangkitan orang-orang mati dan hidup kekal. Itu tidak usah lagi diperdebatkan, lakukan saja. Karena kalau kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau bertobat, kita tidak mau percaya kepada Tuhan, ya, masih terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang lain. Kita tidak mau dibaptis, kita tidak mengerti dengan penumpangan tangan karena sekarang saudara ada ajaran-ajaran yang yang agak rada aneh saudara ya tentang penumpangan tangan. Mungkin saudara pernah dengar ada sebuah sebuah seperti semacam yayasan lah, tapi bukan yayasan dia, semacam organisasi tidak resmi yang membawa ajaran-ajaran tentang penumpang harus dilakukan orang-orang yang diberi dari pemimpin mereka. Jadi kalau otoritas di luar pemimpin lembaga itu itu tidak sah. Mereka harus ditumpangkan tangan lagi. Ada yayasan itu. Sementara kita di GPDI, kita percaya bahwa pemimpin-pemimpin gereja kita itu pemegang otoritas dari Tuhan. Isunya penumpangan tangan, kalau di gereja kita itu dari otoritas gereja, dari pimpinan gereja. Bukan dari lembaga-lembaga yang tidak resmi seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah ini orang yang suka perdebatkan lagi hal-hal itu. Padahal ini sudah kita percayai sejak dulu. Sejak zaman rasul-rasul itu sudah dijelaskan sedemikian. Dan itu sudah dikerjakan turun-temurun di gereja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Allah ini Tuhan mengajar bahwa kita tidak usah lagi perdebatkan hal-hal itu. Tidak usah lagi diulang-ulang. Yang harus kita lakukan adalah mengerjakannya. Jadi kalau Tuhan bilang bertobat, firman Tuhan bilang bertobat, ya sudah bertobat, nggak usah. Oh ini kalau begini bertobat ini, nggak usah sudah. Bertobat saja.
Bertobat artinya berbalik. Kita punya cara berpikir harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita tinggalkan. Ya, Tuhan mau kita melakukannya. Haleluya. Saya percaya kalau kita melakukannya, maka ketika masa sukar itu datang, kita tidak akan murtad. Karena sangat berbahaya ketika kita menjadi orang-orang yang murtad. Itu mempermalukan Yesus di tengah umum kalau kita murtad. Murtad artinya tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena begini sudah, memang itu ada hubungan yang sangat yang sangat kuat antara melakukan dan mengalami kuasa Tuhan. Karena begini sudah, hanya orang yang melakukan firman Allah yang akan mengalami kuasa Tuhan, yang akan mengalami mujizat, yang akan mengalami pertolongan, yang akan menikmati janji-janji Allah, itu hanya mereka yang melakukan firman. Kalau engkau tidak melakukan firman, engkau tidak akan mengalami itu. Dan kalau engkau tidak mengalami, akan membuat engkau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang tidak percaya itulah yang disebut dengan murtad. Itu sebabnya firman Tuhan bilang begini, sudah jo mau baku ambe, sudah jo mau baku ambe itu firman Tuhan. Bekeng jo. Mungkin seperti itu kalau pakai bahasa hari-hari. Jadi ini firman Tuhan ini bilang, kalau ngana tahu itu firman Tuhan, bekeng jo. Sudah jo mau baku ambe, sudah jo mau lihat mana ini benar, mana salah. Yang penting ada di dalam firman Tuhan, yang penting ada tertulis dalam firman Tuhan, lakukan saja. Dan yang luar biasa, orang yang melakukan firman Allah, merekalah yang akan menikmati janji Allah. Dan kalau engkau menikmati janji, imanmu akan semakin kuat. Tapi kalau engkau tidak melakukan, engkau tidak akan menikmati. Dan kalau engkau tidak menikmati, engkau tidak akan percaya. Dan kalau engkau tidak percaya, engkau pasti murtad ketika sengsara besar itu menimpa dunia. Karena sekali lagi, dunia ini akan menuju kepada hal-hal yang buruk. Di depan kita ini bukan kebaikan, saudara. Itu sebabnya pemerintah sampai saat ini terus menyerukan. Kita harus berjuang ya. Hidup dengan benar. Memperkuat pangan dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi, karena memang saudara, saya mendengar berita bahwa negara-negara penghasil khususnya bahan pangan, saudara, khususnya beras. Itu negara-negara seperti Vietnam dan lain sebagainya, itu kan mereka penghasil beras dunia, saudara. Itu stok mereka semakin menurun. Belum penghasil gandum, seperti Ukraina sekarang lagi perang. Ya. Itu stok mereka atau produksi mereka semakin menurun. Dan itu akan menuju kepada sebuah kesulitan yang besar. Karena orang kalau lapar, saudara, dia bisa melakukan banyak kejahatan. Bisa merampok, bisa mencuri, bisa membunuh, dan lain sebagainya. Kalau lapar. Itu kalau manusia, kalau orang-orang. Nah kalau negara sama sudah. Kalau negara krisis, wah itu bisa jadi brutal dia. Dia bisa menyerang ke sini ke sana. Tadi malam, hari Jumat malam saya cerita tentang sebuah berita bahwa Amerika Serikat sekarang itu ditimpa oleh hutang luar negeri yang sulit untuk mereka bayar karena pendapatan mereka itu tidak sanggup untuk menutupi hutang. Makanya ada komentar-komentar bahwa Amerika sementara menuju kepada kebangkrutan. Saudara harus tahu Amerika itu adalah negara adidaya. Amerika itu adalah negara dengan pusat persenjataan terbesar di dunia. Kalau dorang krisis, dorang bisa mengamu sudah.
dan bisa terjadi kekacauan di dunia ini. Dan ada banyak negara-negara yang lain seperti Jerman, Italia, Spanyol, itu juga sudah mulai terpuruk perekonomian. Kalau kita Indonesia masih mending saudara, karena memang kita patut akui orang Menteri Keuangan dan Presiden ini berani mengambil langkah-langkah waktu lalu sebelum sebelum pandemi. Mereka punya langkah-langkah yang spektakuler sehingga di ASEAN Indonesia tertinggi pertumbuhan ekonominya. Singapura yang dulunya unggul sekarang di bawah Indonesia. Jadi kita bersyukur Tuhan sayang pada orang karena banyak orang berdoa setahu ini. Di Indonesia sekarang masih kuat. Tetapi saudara yang ditakuti di Indonesia adalah ketahanan pangan. Karena Indonesia mengimpor sebagian besar kebutuhan beras. Jadi Indonesia tidak memproduksi sendiri. Sementara negara-negara penghasil beras itu sudah mulai menurun. Australia penghasil susu terbesar sekarang sudah mulai menutup ekspor karena kebutuhan negeri sudah tidak bisa mencukupi. Artinya begini, dunia ini memang sementara lenyap sesuai dengan kitab firman Tuhan. Akan menuju pada sebuah penderitaan yang berat. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus menjadi pelaku firman di akhir zaman. Jangan sampai kita tidak melakukan firman Allah. Karena kalau kita tidak melakukan firman, kita masih sibuk dengan perdebatan tentang firman Allah. Maka ketika masa sukar itu datang, kita bisa masuk kepada golongan orang yang murtad. Karena memang itu tidak bisa dihindari sudah. Dalam firman Allah ditulis bahwa sebelum kedatangan Yesus, gereja itu akan terbagi dua. Gereja asli dan gereja palsu. Gereja yang saya maksudkan itu bukan organisasi gereja atau denominasi, bukan. Tetapi pribadi. Orang yang percaya kepada Tuhan itu gereja. Jadi orang-orangnya. Jadi walaupun orang satu gereja, secara organisasi, tetapi secara organisme, secara pribadi, gereja secara pribadi, kita ini bisa terpisah. Bisa ada yang masuk pada gereja palsu, ada yang tergolong pada gereja yang sejati, gereja asli. Itu sebabnya kita berjuang. Jalan satu-satunya hanya satu, melakukan firman Allah. Cuma itu sudah, tidak ada jalan yang lain. Lakukan firman Tuhan. Kalau engkau tahu firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, lakukan itu. Kalau Tuhan bilang setia beribadah, setialah beribadah. Jangan malas-malasan, jangan mut-mutan. Oh lagi, kalau nyanda mood, nyanda datang ke gereja. Nyanda datang berdoa. Atau kalau zaman dulu, kalau toko lagi rame, buka toko sudah datang ke gereja. Kerja lebih penting daripada ke gereja. Itu berhati-hati. Saya bersyukur anak-anak Tuhan di tempat ini setia beribadah. Tapi tidak semua sudah, masih ada yang malas beribadah. 1 tahun 1 kali muncul. Mari kita ingatkan mereka. Kasihan karena itu saudara kita juga. Ingatkan mereka. Ayo setia, ayo datang ibadah. Jangan nanti setahun 1 kali. Kalau Tuhan ajar saudara firman Allah mengajar bahwa kalau di bangsa Israel, untuk bangsa Israel. Itu mereka beribadah 1 minggu 1 kali. Tuhan mengajar orang Israel itu seperti itu. 1 minggu 1 kali beribadah. Tetapi ketika rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca di Kisah Rasul. Pasal 2, 3, 4, 5. Itu mereka beribadah setiap hari sudah. Artinya begini. Semua hari itu orang boleh beribadah. Ya. Cuma memang sistem ibadahnya beda. Karena kalau di Kisah Rasul ditulis bahwa mereka beribadah, bersukacita, makan bersama-sama, itu berbicara tentang pertemuan setiap hari di rumah masing-masing secara bergilir. Artinya begini,
mereka memang melakukannya setiap hari di rumah masing-masing secara bergilir. Itu artinya mereka membuat kelompok-kelompok ibadah, tidak secara korporat seperti ini ya. Kalau mereka korporat itu bersama-sama itu cuma pada hari tertentu seperti yang kita lakukan ini. Kalau di dalam Alkitab, saudara, itu rasul-rasul suka berkumpul itu hari pertama setiap minggu. Itu sebabnya kita ibadahnya hari Minggu, saudara. Hari Minggu itu adalah hari pertama, bukan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh, hari yang terakhir. Kalau orang Yahudi, Tuhan suruh hari yang terakhir. Kalau kita berdasarkan apa yang dilakukan oleh para rasul, mereka selalu berkumpul hari pertama. Karena Tuhan Yesus juga bangkit di hari yang pertama. Itu sebenarnya kita beribadah pada hari yang pertama atau hari Minggu. Tetapi sebenarnya kalau kita baca surat Rasul Paulus, dia ajarkan bahwa beribadah itu setiap hari. Tidak masalah, karena semua hari itu baik. Semua hari diciptakan oleh Tuhan. Bukan berarti hari Minggu lebih baik dari Senin, enggak. Semua hari itu baik. Cuman karena kita konsensus, saudara, mengikuti apa yang dilakukan oleh para rasul, itu sebabnya kita beribadah pada hari Minggu. Sebenarnya kalau mau beribadah hari Senin juga no problem. Gitu ya. Tapi intinya saudara, yang Tuhan rindukan kita harus menjadi pribadi-pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan. Tahu bersyukur, tahu memuliakan Tuhan. Karena beribadah itu memuliakan Tuhan, saudara, meninggikan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu di dalam ibadah itu memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kan di gereja kan begini, kita suka bawa persembahan gitu ya. Bawa perpuluhan, bawa seperti kita di sini ada kas gereja, ada peduli kasih dan lain sebagainya. Itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu adalah kewajiban ibadah, kata firman Allah. Itu namanya kewajiban ibadah. Kita harus melakukan ibadah dan kewajiban ibadah. Itu baru namanya beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau lakukannya harus setia, itu tidak diukur 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itu namanya setia. Kalau orang cuma melakukan 2 tahun pertama, tahun ketiga soalnya melakukan dengan benar, itu bukan setia. Setia itu terus menerus sampai batas ditentukan oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Itu namanya setia. Dan Tuhan mau beribadah itu harus setia. Bukan mut-mutan. Atau lagi senggang. Kalau lagi sibuk, lagi ada kerja. Kalau lagi nyanak mut. Habis bakalai dengan mai tua. Nyanak usah masuk gereja. Ya enggak susah. Harus datang ibadah. Biar baru habis bakalai. Karena Tuhan bilang begini. Ketika engkau menghadap Tuhan. Biasa orang ini lambangnya di Israel ya. Ketika mereka mau masuk beribadah kepada Tuhan. Masuk di gerbang. Pertama yang mereka lakukan adalah menyembelih hewan. Mempersembahkan hewan. Itu berbicara tentang penyucian hidup. Makanya saya pernah kasih tahu di dalam khotbah. Ketika engkau masuk into gereja. Nomor 1 yang engkau lakukan adalah minta ampun dosa. Harus minta pengampunan. Karena kalau engkau beribadah dengan dosa yang tidak diampuni, ibadahmu itu sia-sia. Tuhan tidak berkenan kepada ibadahmu. Itu sebabnya ketika engkau beribadah harus mohon ampun dosa. Kenapa? Orang ini manusia berdosa. Sudah. Di rumah bisa marah-marah sama anak, marah-marah sama istri, marah-marah sama suami dan lain sebagainya. Bahkan dosa-dosa yang lain, berdusta lain, apa saja yang bisa kita lakukan. Atau pikiran jahat, melawan, menentang otoritas. Itu dosa-dosa yang harus kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita tidak mohon ampun, sia-sia ibadah kita. Tuhan tidak berkenan. Soalnya ketika engkau datang di gereja,
Nomor satu, harus minta pengampunan dosa dari Tuhan. Haleluya. Jadi biar saudara, lain kali kan kalau aduh kita nak masuk gereja hati kacau ini. Mungkin dapat ingat siapa salah. Saudara, engkau harus melepaskan pengampunan. Dan ketika engkau beribadah, engkau harus mohon pengampunan. Karena orang semua ini berdosa. Sudah. Tidak peduli engkau jemaat biasa, engkau pelayan, engkau hamba Tuhan, engkau gembala. Semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika datang ibadah harus mohon pengampunan dosa. Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal seperti itu, kata firman Allah tidak usah diperdebatkan. Lakukan saja. Karena kalau kita lakukan, maka kita akan percaya. Karena kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan kalau kita percaya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat ketika menghadapi penderitaan. Ketika menghadapi masa sukar, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Yang tidak mudah murtad kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak melakukan firman Allah, ketika penderitaan itu datang, kita bisa murtad. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang berkata begini, sama jogote ibadah dengan nyanda, lebih baik sudah jauh ibadah. Ibadah bikin habis doi lagi kasih persembahan dan lain sebagainya. Itu orang murtad seperti itu sudah. Dia tidak akan percaya akan firman Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami. Kenapa tidak mengalami? Karena tidak melakukan. Haleluya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Supaya engkau bisa percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin. Dan ketika engkau menikmati janji Allah, maka engkau akan semakin percaya kepada Tuhan. Dan kalau engkau punya iman yang kuat, maka ketika penderitaan datang dalam hidup kita, kita tidak akan murtad. Tetapi kita akan terus kuat di dalam Tuhan. Terus bertahan untuk mengiring Tuhan sampai akhir hayat kita. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan.